Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aliana Ilva Deristia, Rana Fida Fatin, dan saya Nurliana Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, materi permintaan yang akan dipresentasikan oleh Nurliana Safitri. Pertama, pengertian permintaan. Permintaan atau demand merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada seberapa banyak barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Fenomena ini mencakup keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli produk atau layanan tertentu di pasar. Yang kedua ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ciri-ciri kurva permintaan yaitu: pertama, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah atau berlereng negatif. Yang kedua, kurvanya merupakan garis lurus. Yang ketiga, jumlah barang dan harga ada hubungan timbal balik. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual, dan sebaliknya. Semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta atau dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, ramalan mengenai pada di masa mendatang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri atau adanya perbandingan harga. Contohnya, jika di satu pasar satu pedagang memiliki barang yang sama, namun harganya itu lebih murah, maka konsumen akan lebih memilih barang yang lebih murah tersebut. Yang kedua, harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut, atau barang alternatif, maksudnya itu barang pengganti. Yang misalnya kopi dan teh, jika misalnya kita sehari-harinya minum kopi, namun kopi itu mengalami kenaikan harga, maka kita bisa mengambil barang alternatif yaitu teh. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu sudah punya alokasinya, maka ketika kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan harga, maka ada kemungkinan konsumen itu mengurangi jumlah barang yang biasa dibeli atau menggantinya. Yang keempat itu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat tidak hanya menyalurkan uang ke satu distribusi, melainkan banyak distribusi ke seperti makanan, pakaian, atau bensin dan sebagainya. Yang kelima ada cita rasa masyarakat. Ini dapat mempengaruhi karena cita rasa atau selera masyarakat yang selalu berubah memengaruhi permintaan. Maksudnya itu ketika suatu hari itu sedang tren suatu barang, maka masyarakat akan cita rasa masyarakat ini dapat mempengaruhi karena cita rasa masyarakat atau selera masyarakat itu kadang berubah. Kayak misalnya di suatu saat itu sedang tren sebuah pakaian atau sebagainya, maka masyarakat itu biasanya akan mengikutinya. Maka barang yang diminta atau pakaian yang diminta itu akan naik. Terus ramalan mengenai keadaan di masa mendatang, yang itu dapat mempengaruhi karena keputusan konsumen dalam membeli barang itu tuh bakalan
pendapatannya. Kayak misalnya konsumen itu akan merespon prediksi harga barang di masa depan dengan membeli lebih banyak barang tersebut di masa sekarang, karena takut kalau misalnya barang tersebut akan mengalami kenaikan harga di masa mendatang. Lalu ada sebab-sebab bergesernya kurva permintaan. Yang pertama itu tingkat pendapatan masyarakat, yang kedua selera masyarakat, yang ketiga harga barang lain atau barang pelengkap, yang keempat barang pengganti, yang kelima ada perubahan harga. Sekian yang dapat saya sampaikan dari permintaan. Saya akan presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alia Kaila. Oke, baik, terima kasih Nuriana. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran atau supply adalah suatu barang yang menunjukkan sederetan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, gambar berikut adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Ciri-ciri kurva penawaran: yang pertama, bentuk kurva dari kiri bawah ke kanan atas, yang kedua, kurvanya merupakan garis lurus, dan yang ketiga, jumlah barang dan harga bergerak bersama-sama atau secara proporsional. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, jumlah pedagang. Jumlah pedagang yang banyak akan meningkatkan jumlah penawaran, dan persaingan pedagang akan mempengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Yang kedua, harga faktor produksi. Biaya produksi yang tinggi akan meningkatkan harga barang, maka jumlah penawaran pun akan meningkat. Yang ketiga, ada harga barang alternatif. Harga barang alternatif atau disebut juga harga barang pengganti. Jika barang yang ditawarkan memiliki harga lebih murah daripada barang pengganti, maka penawaran dari barang tersebut akan menurun. Yang keempat, harapan para pedagang atau produsen atau penjual terhadap harga-harga mendatang. Para pedagang memiliki harapan terhadap harga-harga yang stabil. Mereka ingin pemerintah dan pemangku kepentingan mengatasi kenaikan harga barang pokok yang terjadi karena kenaikan biaya produksi dan persaingan sumber daya. Yang kelima, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi penawaran dengan cara mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan barang-barang baru yang semuanya akan mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Selanjutnya adalah gerakan-gerakan kurva penawaran. Yang pertama, ada gerakan sepanjang kurva itu sendiri atau disebut circle of the supply curve. Gerakan sepanjang kurva itu sendiri terjadi ketika terdapat perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap konstan atau yang disebut dengan ceteris paribus. Ini berarti bahwa perubahan harga barang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, gerakan daripada seluruh kurva penawaran yang bersangkutan atau disebut juga shift of the supply curve, atau disebut juga pergeseran kurva penawaran, terjadi ketika terdapat perubahan dalam faktor-faktor selain harga barang itu sendiri, seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, ketersediaan barang pengganti, dan faktor-faktor lainnya. Perubahan dalam faktor-faktor ini akan menggeser seluruh kurva penawaran ke kiri atau ke kanan, menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga jumlah barang yang ditawarkan akan berbeda. Selanjutnya, perbedaan pergeseran kurva penawaran menggambarkan perubahan kuantitas penawaran pada setiap tingkat harga, sedangkan pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya menggambarkan perubahan kuantitas penawaran akibat perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya, materi keseimbangan pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratna. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta di pasar. Pada titik ini, harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan cenderung
stabil karena penawaran dan permintaan seimbang. Kurva keseimbangan. Kurva keseimbangan pasar adalah kurva yang menunjukkan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa pada harga tertentu. Kurva ini terbentuk dari perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pada titik harga tertentu, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Excess demand terjadi ketika jumlah permintaan suatu barang atau jasa melebihi jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Lalu excess supply terjadi ketika jumlah penawaran suatu barang atau jasa melebihi jumlah yang diminta pada harga tertentu. Pengaruh demand dan supply ke atas keseimbangan. Permintaan bertambah, kurva demand bergeser ke kanan dan atau ke atas. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva demand bergeser ke kiri dan atau ke bawah. Yang ketiga, penawaran bertambah, kurva supply bergeser ke kanan dan atau ke atas. Penawaran berkurang, kurva supply bergeser ke kiri dan atau ke bawah. Lalu ada beberapa proses yang dilewati agar bisa mencapai keseimbangan. Proses terbentuknya keseimbangan harga pasar yaitu barang yang disediakan produsen sesuai permintaan, keseimbangan permintaan, dan tingkat ketersediaan. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai. Yang keempat, ada pengendalian harga. Lalu keseimbangan pasar ditandai oleh kurva yang saling berpotongan antara permintaan dan penawaran. Hukum harga keseimbangan pasar. Hukum harga pertama berbunyi harga berubah-ubah secara langsung atau lurus dengan perubahan permintaan, bahwa jika permintaan atau kurva permintaan bergeser ke kanan atau ke atas maka harga pun akan naik. Sedangkan sebaliknya, jika permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke bawah maka harga akan turun. Lalu hukum harga kedua ini harga berubah-ubah secara berlawanan dengan perubahan penawaran, bahwa jika penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan atau ke bawah maka harga pun akan turun. Sedangkan sebaliknya, jika kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas maka harga akan naik. Gambaran di mana jika kurva permintaan maupun kurva penawaran bergeser secara bersamaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Saya Mita Febrianti, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, apa yang terjadi jika permintaan suatu barang atau jasa meningkat sedangkan penawaran tetap? Saya Winda Melia Putri dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana perubahan dalam permintaan suatu produk dapat mempengaruhi harga. Perkenalkan, nama saya Keila, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika pada suatu pasar terhadap penawaran suatu produk yang relatif banyak? Nama saya Konita Maturaman dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik? Ralisa dari kelompok 6. Apa yang terjadi jika kurva permintaan dan penawaran bergeser bersama-sama? Saya Taya Putra Hadiah dari kelompok 7 ingin nanya, sebutkan contoh excess demand di pasar. Saya Sunya Febrianti dari kelompok 8 ingin bertanya, bagaimana bentuk hubungan erat antara jumlah barang yang diminta dengan harga dalam kurva permintaan? Saya Siti Milda dari kelompok 9 ingin bertanya, kapan keseimbangan pasar dikatakan mengalami kondisi keseimbangan? Saya Nelfon Data dari kelompok 10 ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi fungsi produksi jangka pendek. Saya Muhammad Abdusyahan dari kelompok 11 akan bertanya, salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Bagaimana cara penjual dapat mengetahui selera pembeli di suatu daerah? Saya Muhammad Sultan Zain dari kelompok 12 ingin bertanya, apa yang terjadi terhadap fungsi permintaan jika harga barang itu sendiri berubah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing perwakilan kelompok. Yang pertama dari kelompok 1 dari Mita, apa yang terjadi jika permintaan dari suatu produk meningkat sedangkan penawaran tetap? Dalam situasi di mana permintaan meningkat dan penawaran tetap, harga dan kuantitas barang akan meningkat. Ini berarti bahwa produsen akan meningkatkan produksi untuk mencoba memenuhi permintaan yang tinggi. Jadi jika permintaan suatu produk meningkat sedangkan penawaran tetap, maka keseimbangan harga dan kuantitas akan meningkat. Selanjutnya,
Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 2 yaitu Winda. Pertanyaannya, bagaimana perubahan permintaan suatu produk dapat mempengaruhi harga? Jika permintaan meningkat sementara pasokan tetap atau konstan, harga cenderung naik karena tingginya permintaan. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga cenderung turun karena penurunan permintaan dapat menyebabkan penurunan nilai produk. Lalu yang selanjutnya dari kelompok 3, Keila. Jika pada suatu pasar terhadap penawaran suatu produk yang relatif banyak. Beberapa hal yang terjadi meliputi harga barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurun harga jual produk tersebut. Penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjual produksinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Konita. Apa yang terjadi terhadap permintaan ketika pendapatan masyarakat meningkat? Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Ini disebabkan oleh peningkatan daya beli konsumen yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan. Selanjutnya pertanyaan kelompok 6 dari Lisa. Pertanyaan, apa yang terjadi jika kurva permintaan dan penawaran bergeser bersama-sama? Jika kurva permintaan dan penawaran bergeser bersama-sama secara berimbang ke arah yang sama, maka harga keseimbangan akan tegak. Yang kedua, ini berarti bahwa meskipun terjadi pergeseran pada kedua kurva, keseimbangan antara permintaan dan penawaran tetap sama, sehingga harga keseimbangan tidak berubah. Namun, jika pergeseran pada kurva permintaan dan penawaran tidak seimbang, maka harga keseimbangan akan berubah. Kelompok 7 dari Ataya, sebutkan contoh excess demand di pasar. Beberapa contoh penyebab kelebihan permintaan antara lain peningkatan belanja konsumen, pengurangan pajak, peningkatan belanja pemerintah, dan penurunan harga barang substitusi. Saya akan menjawab dari kelompok 8 yang tadi isunya itu, bagaimana bentuk hubungan erat antara jumlah barang yang diminta dengan harga dalam kurva permintaan. Hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga dalam kurva permintaan dapat dipresentasikan dalam bentuk kurva yang disebut kurva permintaan. Secara umum, kurva permintaan memiliki hukum negatif. Hukum negatif itu maksudnya hukum yang menyatakan keterbalikan. Seperti jika harga barang turun, maka barang yang diminta itu akan naik. Sebaliknya, jika harga barang naik, maka barang yang diminta akan turun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 yaitu Siti Milda. Kapan keseimbangan pasar dikatakan mengalami kondisi keseimbangan? Keseimbangan pasar atau yang disebut juga market equilibrium adalah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran, di mana dalam kurva keseimbangan pasar itu terjadi ketika kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 yaitu Naila yang bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi fungsi produk dalam jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek bisa disebut juga fungsi produksi di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang tidak dapat diubah. Contohnya modal. Modal dianggap sebagai faktor produksi yang tetap, sedangkan faktor produksi tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi variabel yang penggunaannya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Kelompok 11 itu ada Hafiz. Bagaimana cara penjual mengetahui selera di suatu daerah? Penjual dapat mengetahui selera di suatu daerah dengan beberapa cara, seperti memanfaatkan media sosial, menggunakan formulir
online, berbicara dengan konsumen, melakukan riset pasar, melihat produk yang beredar di pasar, melakukan survei pasar, dan melakukan riset pasar secara online. Yang terakhir, pertanyaan dari kelompok 12 yaitu Sultan. Apa yang terjadi pada hukum permintaan jika harga berubah? Nah, menurut hukum permintaan, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga berubahnya itu naik, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan menurun. Jika pada lanjut kamu yang tahu aja yang gambar, nah, biar jangan lama. Tuh Menjelaskan dari P itu kan price, itu quantity. jika Jika misalnya price yang A ini harganya naik, kan dia ini semakin ke atas tuh semakin naik. Jadi kuantitinya barang yang diminta itu akan semakin menurun. Ini karena dekat dengan pusat, jadi dia semakin menurun. Yang price B ini dia harganya menurun, maka permintaannya kuantitinya akan meningkat. jika harganya ke QA1 sebelah QA1 di sana geser sini AA. Ya, bikin di sana QA1. P-nya di mana? Bikin PA1 digambar kurvanya. Jika P-nya di PB1 di bawahnya, kuantitasnya di mana? Gambar. Ini gambar Hani. Jadi artinya apa? Semakin harga dinaikkan, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan kemudian sebaliknya, jika semakin harga diturunkan, maka jumlah barang yang mendekati atau menjauhi titik nol. Jumlah barang yang diminta menjauhi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin kurang terjawab atau kurang dimengerti. Bisa nanti kita diskusikan lagi bersama dosen pengantar